Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah sholatul Jum'ah Masjid Jami' Rawdatul Jannah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuk hidup di alam dunia yang fana ini. Nikmat sehat wal afiyah baik lahiriah maupun batiniah. Nikmat berbagai fasilitas hidup yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Dan hadirin, yang lebih utama lagi adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman yang masih berada bersemayam di dalam qalbu kita, hati nurani kita. Dengan semua nikmat yang Allah berikan tadi, wabil khusus dua nikmat terakhir, yakni nikmat iman, nikmat Islam, maka mudahlah bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia berdasarkan wahyu yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, membimbing menuntun umat manusia minal zulumat ilan nur, dari kondisi gelap gulita, kegelapan dalam akidah, kesesatan dalam akidah, juga kerusakan dalam aspek akhlak serta ubudiyah. Semoga selawat dan salam ini juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang masih tetap istiqomah, masih tetap berpegang teguh, konsisten dan komitmen dalam menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholatul Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram
1445 Hijriah. Izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah salat Jumat. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa hadirin? Al-imtisalul awamirillah wa jatinabu nawahi. Dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, ternyata wasiat bertakwa ini adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal. Mengapa takwa ini adalah pesan yang Allah sampaikan kepada umat manusia secara universal? Karena pesan ini berlaku untuk semua zaman, pada setiap zaman, pada setiap masa, juga berlaku untuk semua generasi. Pesan Allah tertuang di dalam surat An-Nisa, yakni tentang takwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Yang artinya adalah walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum. Sungguh telah kami wasiatkan, kata Allah, sungguh telah kami pesankan kepada kalian, kata Allah, wahai ahlul kitab, generasi-generasi lampau yang telah menerima kitab, baik Taurat, Injil, Zabur maupun Suhuf Ibrahim. Pesan Allah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Juga kata Allah, wa iyyakum, pesan ini pun juga aku sampaikan kepada kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Wa iyyakum, apa bunyi pesan Allah yang bersifat universal ini? Anittaqullah, hendaklah kalian, kata Allah, bertakwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan ayatnya, wa in takfuru, siapa yang mengingkari perintahku, kata Allah, mengingkari, membangkang akan perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Maka semua yang berada di lapis langit dan bumi ini adalah milik Allah. Atau dengan redaksi yang lebih mudah, kepunyaan Allah lah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allah ghaniyyan hamida. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha kaya. Jadi hadirin, Allah tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang harta yang Allah miliki, dengan akibat dari sebagian besar umat manusia membangkang akan perintah Allah, mengingkari akan perintah Allah untuk bertakwa kepadanya. Inilah hadirin yang disampaikan oleh semua khatib, semua khutbah dalam setiap kesempatan sholatul Jumat. Selalu khatib berwasiat, berpesan kepada jamaahnya, dan ini merupakan salah satu syarat khutbah Jumat. Sahnya khutbah Jumat salah satunya adalah khatib tersebut menyampaikan wasiat. Hadirin rahmatullah, berbicara tentang takwa kepada Allah, anittaqullah ini, banyak sudah para ulama menyampaikan berbagai definisi. Begitu pula jauh sebelum ulama di generasi sahabat, Umar bin Khattab tidak mendefinisikan takwa, tetapi langsung secara real, secara konkret memberi contoh apa itu takwa.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan dalam salah satu pendapat beliau, yakni orang yang bertakwa itu adalah diibaratkan seseorang yang sedang berjalan, di kanan kirinya penuh dengan onak dan duri, di depannya pun juga banyak duri, samping kanan dan kirinya juga banyak duri. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Tentu dia akan berhati-hati dalam meniti perjalanan tersebut. Dia akan ekstra hati-hati agar tidak tertusuk, tercocok oleh duri yang berada di samping kanan kirinya, depan dan belakangnya. Itulah hadirin kata Umar bin Khattab, lalu beliau menyimpulkan itulah takwa. Orang bertakwa seperti orang yang berjalan tadi dalam kondisi jalan yang sangat-sangat tidak nyaman. Dia harus berhati-hati dia dalam berkata, dalam berbicara, dalam berbuat, dalam berpikir, dalam bertindak. Selalu dia memikirkan dampaknya, akibat dari pembicaraannya, perbuatannya, konsep-konsepnya, pengetikannya di media sosial, di WhatsApp. Selalu berhati-hati. Inilah takwa. Lalu hadirin, Imam Al-Ghazali yang mengacu kepada tasawuf, dia lebih menekankan kepada tazkiyatun nafs. Jadi takwa itu seseorang yang selalu mensucikan batiniahnya, qalbunya dari berbagai dosa yang telah dilakukan. Inilah konsep takwa menurut Imam Al-Ghazali, ya. Jadi selalu dia membersihkan dirinya, karena memang manusia itu hadirin al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput, tidak lepas dari yang namanya kesalahan, kekhilafan dan dosa. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak-anak Adam, bani Adam, keturunan Nabi Adam, yakni manusia, khata'un, tidak luput dari kesalahan, khilaf, dosa. Lalu kata Rasulullah, khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik perbuatan dosa, sebaik-baik kesalahan, kekhilafan, at-tawwabun, dia segera bertaubat. Inilah hadirin, berdasarkan dalil ini maka Imam Al-Ghazali lebih menekankan konsep takwa kepada tazkiyatun nafs, pembersihan diri, jiwa, batinnya dari semua kesalahan yang telah dilakukan. Dia lebih kepada taubat dan nasuha. Semua definisi tidak ada yang salah. Hadirin rahmatullah, maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang tadi dikutip oleh khatib dalam mukaddimah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, di masjidkah, ya, di rumahkah, di kantorkah, dalam perjalanankah, dalam interaksi sosialkah, maka kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Baju takwa ini, libasuk takwa ini harus selalu melekat pada diri seorang yang mengaku dirinya muslim mukmin. Dan hadirin, kata Rasulullah, uniknya lagi kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu tidak mulus, dia tidak pernah melanggar aturan Allah, tidak mulus. Tadi kan dikatakan al-insan mahal khata' wa nisyan. Maka kata Rasulullah memberikan solusi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu
tamhuha. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang tergelincir dalam perbuatan dosa, segera ikuti perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang hasanah, dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Untuk apa? Tamhuha, sebagai penghapus dosa kesalahan yang telah dilakukan. Ini hadirin, jadi memang konsep pribadi muslim dalam konsep Islam tidak ada istilahnya seperti malaikat maksum, tidak pernah berbuat dosa, salah, khilaf. Itu makhluk yang namanya malaikat. Adapun yang namanya manusia pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala pun di dalam surat Ali Imran ketika mendeskripsikan kriteria orang yang bertakwa, apa kata Allah di dalam Ali Imran? Fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Fa'idha fa'alu fahisha. Ini orang bertakwa. Padahal Allah sedang menjelaskan orang bertakwa. Orang bertakwa itu fa'idha fa'alu fahisha, apabila dia melakukan perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan negatif, perbuatan destruktif, ya, fa'idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Apa solusinya kata Allah? Fastaghfir, zakarullah, dia segera ingat kepada Tuhan. Zakarullah, segera mengingat Allah, lalu fastaghfiru lidzunubihim, dan segera dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah atas semua perbuatan dosa, fahsya dan mungkar yang telah dilakukan. Ini hadirin rahmatullah, penting bagi kita bahwa di dalam Islam tidak ada seseorang itu istilahnya terlanjur berbuat salah, ya sudahlah, tidak mungkinlah ya Allah akan mengampuninya, memaafkannya. Tidak demikian. Islam mengajarkan selalu optimis selama nafas masih ada, masih berdenyut dalam tubuh kita. Maka taubatan nasuha tetap terbuka, pintu taubat tetap terbuka. Ini hadirin sekedar mengingatkan diri saya, juga mengingatkan hadirin, semoga kita terus menerus secara istiqomah untuk berada di jalan Islam, syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atau mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله